Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, senang sekali kita boleh bersama-sama di hari Minggu ini untuk kembali merenungkan satu bagian firman Tuhan. Jemaat yang terkasih, kalau saya kembali mengingat atau jemaat ada yang mengingat apa yang pernah saya sampaikan ketika memasuki awal tahun di bulan Januari, saya pernah berkata di sana bahwa tidak terasa sudah mau Natal, ya. Tidak terasa sudah mau Natal. Saudara-saudara, ada yang tersenyum dan mungkin berpikir, baru bulan Januari masa sih sudah mau Natal. Tetapi saudara, yang saya mau beritahu adalah kehidupan yang kita jalani hari-hari ini sungguh tidak terasa. Betul tidak Bapak Ibu Saudara-saudara? Mungkin ada di antara saudara yang berkata, saya merasa hari-hari hidup saya jalani dengan cepat. Tapi ada juga yang berkata, saya merasa hari-hari hidup yang saya jalani terasa lambat karena ada pergumulan. Namun satu hal Bapak Ibu Saudara, sekali lagi kehidupan kita, hari-hari yang kita jalani tidak terasa. Karena apa saudara? Karena kita sudah mau mengakhiri semester yang pertama di tahun 2020 ini. Dan kita akan memasuki di semester yang baru. Artinya sudah setengah tahun hampir kita jalani sudah di tahun ini. Tidak terasa. Tapi satu hal Bapak Ibu Saudara-saudara, biarlah pertolongan Tuhan itu senantiasa ada bersama-sama menyertai setiap kita. Saya sungguh percaya bahwa Allah sanggup menolong saudara dan juga sanggup menolong saya. Allah sanggup menguatkan saudara, sanggup menguatkan saya. Kita sama-sama ada di tengah-tengah pergumulan global yang ada saat ini. Oleh karena itu, biarlah kita semakin kuat, semakin teguh di dalam Tuhan. Baik, mari saudara-saudara kita membuka bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan di saat ini, terambil di dalam kitab surat Yakobus pasalnya yang kelima. Surat Yakobus pasalnya yang kelima, ayat 7 sampai ayat 11. Dan hari ini kita akan bersama-sama dalam tema sabar di tengah penderitaan. Saudara-saudara, mari kita membaca bagian firman Tuhan ini bersama-sama jemaat yang ada di rumah, bahkan saudara-saudara yang mengikuti live streaming. Kita membaca di dalam ayat yang ke-7 hingga ayat yang ke-11, Yakobus pasalnya yang kelima. Mari kita membaca bersama-sama. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul bagian ini bersabar dalam atau di tengah penderitaan. Karena itu saudara-saudara bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Demikianlah firman Tuhan. Selamat dan berbahagia setiap kita yang membaca dan merenungkan firman Tuhan, bahkan terlebih lagi menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya akan memutar satu buah klip. Ini adalah klip pesan dari Presiden negara kita, yaitu Presiden Jokowi. Ketenangan adalah virus separuh corona ini telah menyebar cepat ke lebih dari 213 negara.
Marilah kita hadapi cobaan ini dengan tenang dan sabar. Panikan adalah separuh penyakit, ketenangan adalah separuh obat, dan kesabaran adalah titik tolak kesembuhan. Saya mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk menghilangkan rasa cemas, menjauhkan diri dari ketakutan yang berlebihan, hidupkan optimisme, bangkitkan empati, tumbuhkan solidaritas sosial, dan inilah waktu bagi kita untuk melihat sekeliling, untuk membantu saudara-saudara kita, membantu tetangga, membantu para sahabat, untuk bergotong royong meringankan beban saudara-saudara kita sebangsa dan setanah air. Ya, jemaat yang terkasih, pesan dari Presiden Jokowi adalah, bisa tolong slide-nya? Marilah kita hadapi cobaan ini dengan tenang dan sabar. Marilah kita hadapi cobaan ini dengan tenang dan sabar. Saudara-saudara yang terkasih, Presiden mengatakan bahwa yang namanya ketenangan itu adalah separuh obat. Atau ketenangan atau kesabaran itu adalah yang akan memulihkan setiap kita yang dalam pergumulan saat ini. Khususnya ketika ada saudara-saudara kita yang mereka mengalami atau mereka positif COVID-19, kesabaran, semangat itulah yang menjadi kekuatan bagi setiap mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, di tengah-tengah pandemi yang ada saat ini, memang sebagian besar dari kita mungkin terus dan terus bertanya-tanya kapan ini pergumulan global akan berakhir. Kita sudah sangat rindu dengan masa-masa normal seperti yang dulu. Kita sudah tidak sabar lagi untuk bekerja atau menjalankan usaha dengan normal. Kita sudah tidak sabar lagi untuk kembali beribadah di gedung gereja. Atau mungkin kita juga sudah tidak sabar untuk jalan-jalan. Baik jalan-jalan keluar kota, keluar daerah, bahkan keluar negeri, saudara. Atau mungkin kita sudah tidak sabar lagi untuk pergi ke sekolah atau pergi ke kuliah. Dan masih banyak lagi saudara-saudara sekalian. Nah, bukankah di tengah-tengah situasi yang ada saat ini, kita bisa merasa sangat-sangat jenuh, sangat-sangat bosan. Bahkan kita mungkin merasa kecewa, merasa marah. Dan perasaan yang berkata, kok situasinya gini-gini amat sih? Kok situasinya gini-gini amat sih? Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya mau beritahu. Ketika saat ini kita merasa sudah bosan, sudah jenuh, bahkan kita sudah tidak sabar lagi, itu sebetulnya suatu perasaan yang wajar kita alami di tengah-tengah situasi yang ada saat ini. Namun firman Tuhan yang akan menguatkan, yang akan meneguhkan, yang akan mengingatkan kita. Khususnya dalam bagian yang tadi kita baca, kita bisa belajar firman Tuhan bahwa kita harus bersabar dalam penderitaan dengan tetap bertekun dalam pengharapan kepada janji-janji Allah. Sekali lagi kita harus bersabar dalam penderitaan. Saudara-saudara yang ada di rumah, Bapak Ibu, kalau mungkin bersama dengan suami atau istri, bersama dengan orang tua atau anak atau saudara-saudara yang lain, coba tepuk pundaknya dan berkata, bersabar Jo, sabarlah torang semua. Ya kan, coba kita tepuk pundak saudara-saudara kita ya. Sabar, bersabarlah ya. Itu pesan firman Tuhan. Kita harus bersabar dalam penderitaan dengan tetap bertekun dalam pengharapan kepada janji-janji Allah. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, sebelum saya melanjutkan, saya mau meminta kepada Bapak Ibu saudara-saudara dimanapun saudara-saudara berada. Coba saudara-saudara yang mengikuti live streaming ibadah ini, badan kita semuanya kita tegakkan ya. Yang duduk atau mungkin sambil berdiri ya, kita tegakkan. Lalu kemudian saudara dengan posisi badan yang tegak itu, kemudian coba kita kemudian tarik nafas yang panjang dan dalam melalui hidung ya. Coba ikuti saya Bapak Ibu. Nah, nanti setelah itu kita buang lewat mulut secara perlahan dan leluasa ya. Ya, sekali lagi coba ikuti saya ya. Kita tarik nafas dari hidung, keluarkan dari mulut dengan perlahan dan leluasa.
Saudara-saudara, apa yang saudara rasakan? Ya, kita bisa merasakan lega, betul tidak? Ya, jemaat yang terkasih dalam Tuhan, apa yang saya mau beritahu dari hal ini? Di tengah-tengah situasi yang kita hadapi saat ini, rasanya kerinduan engkau dan saya adalah kita itu bisa bernapas lega. Kita itu bisa bernapas lega keluar dari situasi pandemi yang ada saat ini. Tetapi kenyataannya, saudaraku sekalian, kita masih ada di dalam wabah saat ini. Kita masih ada dalam pergumulan global saat ini, saudara. Nah, jemaat yang terkasih dalam Tuhan, bagian firman Tuhan di dalam pasal 5 kitab Yakobus ini, khususnya di ayat yang ke-7, dimulai dengan kalimat di sana, karena itu saudara-saudara bersabarlah, dikatakan firman Tuhan. Bersabarlah. Nah, kata bersabar di sini dalam arti yang lain tidak marah atau tidak membalas dendam. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, konteks dalam bagian firman Tuhan ini jemaat yang dilayani oleh Rasul Yakobus pada waktu itu, mereka mengalami pergumulan karena apa, saudara? Karena mereka ditindas oleh orang-orang kaya, dikatakan firman Tuhan, khususnya di ayat 4 pasal yang ke-5 dan ayat yang ke-6. Jadi saudara-saudara, ketika mereka mengalami penindasan tersebut, rasanya mereka itu akan menjadi marah, mereka itu akan membalas dendam. Tetapi Rasul Yakobus mengatakan di sana bahwa mereka harus bersabar. Jadi ini adalah perintah dalam firman Tuhan. Bersabarlah, bersabarlah. Ini kata perintah bagi jemaat pada waktu itu dan juga bagi setiap kita sekalian. Jadi jemaat yang terkasih, bersabar dalam bagian ini sebetulnya ketika kita mau mendalami, selain memiliki arti tidak marah dan membalas dendam, firman Tuhan pun mengingatkan bahwa bersabar juga ada memiliki arti yang lain, saudara. Yaitu tidak bersungut-sungut dalam menghadapi penderitaan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, tidak iri hati melihat orang lain yang tidak mengalami penderitaan. Yang ketiga, tunduk atau berserah sepenuhnya pada kehendak Allah. Dan yang keempat, arti yang lain dari bersabar bagian firman Tuhan, tidak memberontak atau marah dan kecewa kepada Allah. Itulah makna kesabaran di dalam bagian firman Tuhan ini, saudara. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita memperhatikan Rasul Yakobus sangat indah sekali ketika dia menganalogikan atau mengibaratkan yang namanya kesabaran itu seperti seorang petani, saudara. Dikatakan bahwa kesabaran itu ibarat seperti seorang petani. Saya kemudian melihat bagian ini, saya bertanya-tanya, apa istimewanya seorang petani? Apa istimewanya seorang petani? Saudara yang terkasih dalam Tuhan, petani. Sebagai seorang petani, sikap sabar sudah menjadi kehidupan saya. Khususnya ketika saya sebagai seorang petani bekerja di ladang, yang namanya kesabaran itu bukan pada waktu saya menantikan panen saja, bukan, saudara sekalian. Tetapi kesabaran itu mulai diuji ketika saya itu mulai menggarap ladang yang akan saya tanami. Baik tanaman maupun padi dan tanaman tumbuhan yang lainnya, saudara. Nah, dengan sabar, ketika saya mempersiapkan ladang itu, saya harus mencangkul tanah ladang yang keras itu supaya apa, saudara? Supaya bisa menjadi gembur dan siap untuk ditanami. Saya butuh berhari-hari untuk mengerjakannya. Belum lagi ketika semuanya sudah selesai, saya pun harus menanami setiap ladang yang sudah, tanah yang sudah gembur itu dengan tanaman. Saya pun harus memikirkan dengan baik, saudara. Tanaman itu betul-betul ditanam dengan perhitungan yang baik. Paling tidak jarak antara satu tanaman dengan tanaman yang lain itu harus ada jarak atau physical distancing, saudara. Nah, setelah itu semua saya lakukan, saya pun harus menyiramnya, saudara sekalian, dan memberikan pupuk
kepada tanaman itu. Kapan saya lakukan? Pagi hari saya datang ke ladang untuk memberi pupuk dan juga menyiram. Sore hari juga saya melakukan hal yang sama. Setiap hari saya melakukan hal itu, saudara. Nah, kadangkala cuacanya memang tidak mendukung karena ada hujan musim gugur dan juga ada hal-hal yang lain, hama dan sebagainya. Jadi kadangkala juga saya menunda untuk ke ladang. Bahkan saudaraku sekalian, yang paling menyakitkan bagi saya adalah ketika saya mengalami gagal panen. Tentu karena banyak faktor yang terjadi. Saudaraku, lantas apakah saya menyerah sampai di situ? Tidak, tentu tidak, saudaraku sekalian. Saya tetap mengerjakan ladang itu dengan sabar dan terus berharap supaya nanti masa panen itu akan kembali tiba. Itulah saya sebagai seorang petani. Itulah sikap kesabaran saya dalam menjalani kehidupan saya sebagai seorang petani. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, pertanyaannya buat kita sekalian, bagaimana dengan saudara saat ini? Apakah pergumulan, penderitaan, kesulitan, tantangan hidup itu membuat engkau lantas putus asa, patah semangat, mudah menyerah, dan tidak sanggup lagi untuk bersabar? Apakah dengan semua kejadian, pergumulan yang ada saat ini membuat engkau mungkin sudah tidak tahan lagi dengan keadaan yang ada? Saudaraku sekalian, menurut firman Tuhan, justru dalam penderitaan seharusnya kita itu semakin bersabar. Justru dalam penderitaan iman kita semakin teguh. Karena apa? Karena pengharapan kita akan kedatangan Kristus yang memberi sukacita dan damai sejahtera. Pengharapan kita kekal, saudaraku sekalian, kekal. Ibaratnya saat ini kita sedang berjalan maju ke depan, tetapi kita terhalang oleh gunung yang sangat tinggi. Saudara, ketika kita sedang berjalan dan terhalang gunung yang sangat tinggi, kita ini bukan berdoa supaya Tuhan memangkas gunung itu supaya kita bisa berjalan dengan lancar. Tidak, saudara. Kita berdoa bukan pergumulan itu dicabut dari sana. Tidak, saudara sekalian. Tetapi kita harusnya berdoa supaya Tuhan memberikan kita kekuatan dan kesabaran untuk melalui gunung itu. Saat ini kita mungkin memang sedang tertatih-tatih melangkah. Kita saat ini sedang tertatih-tatih menanjak gunung pergumulan itu, saudara. Nah, berdoalah supaya kita tetap kuat dan sabar dalam kita menjalaninya. Itulah sumber kekuatan sejati kita sebagai orang-orang yang beriman. Bukannya kita malah bersungut-sungut, kata firman Tuhan. Bukannya kita malah saling mempersalahkan. Bukannya kita membanding-bandingkan kehidupan kita dengan orang lain. Saudara yang terkasih, kalau sikap seperti itu kita lakukan, itu adalah sikap yang berdosa di hadapan Tuhan. Karena apa? Karena sikap demikian menunjukkan kurang percayanya kita kepada Tuhan. Dan firman Tuhan katakan, dengan sikap-sikap demikian kita akan dihukum. Jadi saudara sekalian, tidak lucu bukan? Ketika kita sudah ada di tengah-tengah dunia yang penuh pergumulan ini, kemudian kita bersungut-sungut sampai di dalam kekekalan, kemudian kita dihukum pula. Kan tidak lucu, saudara, ya. Nah, biarlah pengharapan kita akan kemuliaan Tuhan itu senantiasa kita pegang dengan erat. Saudara-saudara, seperti saya ingat ada sebuah cerita menjelang new normal atau kenormalan baru. Di sebuah kota ada satu toko sembako yang terkenal dan terbesar di kota tersebut. Saudara-saudara sekalian, toko ini memang terkenal sekali. Dan waktu menjelang new normal, toko ini mengadakan obral besar-besaran barang-barang sembako sampai diskon 80%. 80%. Saudaraku, sejak pagi-pagi benar, bahkan dari subuh, sudah terlihat antrian dari orang-orang yang akan membeli barang-barang sembako dari toko tersebut. Diskon 80%. Orang-orang sudah antri sangat panjang, padahal toko itu baru dibuka jam 9 pagi. Nah, di tengah-tengah antrian yang panjang itu,
Kemudian ada seorang lelaki tua, tampaknya tidak sabar. Dia lantas memotong antrian paling depan. Wah, orang-orang lalu menjadi kesal, menjadi jengkel melihat pria tua itu. Lalu mereka berkata ke pria tua itu, "Hei, bapak tua, antri dong. Kami sudah dari tadi di sini." Lelaki tua itu kemudian lalu didorong ke belakang lagi, saudara. Nah, rupanya lelaki tua itu tidak kapok. Dia lalu mencoba untuk kedua kalinya. Dia berjalan lagi ke posisi yang paling depan. Saudara, tapi orang-orang sekali lagi kembali menarik dan mendorong pria tua itu ke barisan yang paling belakang. Sambil mengomeli dia ya. Sambil ada yang mengomeli dia. Lalu saudara, untuk kali yang ketiga ya. Ini Pak tua ini memang tidak kapok ya. Dia kembali lagi menuju ke depan, saudara. Dia potong semua barisan antrian itu. Wah, orang-orang semuanya sudah mulai kehilangan kesabaran, saudara. Kali ini mereka sambil memaki, sambil menarik juga dengan kasar pria tua itu. Hingga pria tua itu kemudian terjatuh di sana. Nah, saudaraku sekalian, apa yang terjadi? Dengan kesakitan, pria tua itu kemudian dia bangun. Lalu dia berkata kepada orang-orang itu, "Hei kalian semua, kalau kalian semua masih mendorong dan menarik saya lagi, saya tidak akan buka toko. Biarin kalian menunggu, mengantri sampai tua." Saudara, ternyata pria tua itu yang mempunyai toko sembako itu. Saudaraku, beginilah gambaran orang yang tidak sabar. Orang yang sangat sensitif akan sesuatu. Saudara, di tengah-tengah pergumulan saat ini banyak orang-orang sensi, ya kan? Banyak orang-orang yang sensitif. Mau keinginannya itu yang diutamakan. Sehingga saudara, kadangkala orang-orang seperti itu di tengah-tengah pergumulan yang ada sudah menjadi orang yang tidak lagi peduli dengan orang lain. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, bukankah kita pun kadangkala mirip dengan orang-orang yang ada di dalam antrian tadi? Kita mirip dengan orang-orang dalam antrian sembako yang tadi. Kita pun saat ini sebetulnya ada dalam antrian penderitaan yang sedang menantikan pengharapan, saudara-saudara. Nah, di saat-saat seperti inilah sebetulnya kita sedang diuji. Iman kita sedang diuji. Apakah kita tetap bertekun sambil kita peduli dengan orang-orang di sekitar kita ataukah tidak? Saya khawatir malah jangan-jangan di tengah-tengah pergumulan yang ada saat ini, segala hal-hal yang instan yang kita lakukan, segala hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, itulah yang kita lakukan. Sehingga kita hidup semakin jauh dari Tuhan. Mungkin di antara kita ada yang berkata, boro-boro saya peduli orang lain. Boro-boro saya mendoakan orang lain. Saya sendiri pun lagi susah. Saya sendiri pun lagi menderita. Saya lagi kesulitan, lagi masalah. Boro-boro saya peduli dengan orang lain. Oh, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, inilah pergumulan yang ada saat ini. Kalau kita tidak berhati-hati, kita tidak bersabar, kita tidak menjaga hati dan pikiran kita akan semakin jauh dari Tuhan, semakin tidak peduli dengan Tuhan, bahkan dengan orang lain. Firman Tuhan mau mengingatkan, marilah kita belajar dari para nabi. Para nabi yang ada, mereka berbicara atas nama Tuhan. Mereka punya kerohanian yang baik. Tapi apakah mereka lepas dari penderitaan? Tidak, saudara. Malah justru mereka dikatakan yang paling menderita di antara umat Tuhan yang ada. Karena apa? Mereka harus mengalami hal-hal yang pahit, hal-hal yang bersama dengan umat Tuhan. Tetapi saudaraku sekalian, para nabi, mereka menjalani semuanya dengan kesabaran. Begitu juga dengan Allah kita, bukan? Allah kita pun adalah Allah yang sangat sabar. Allah sangat sabar melihat setiap kita anak-anaknya. Walaupun dia sangat bergumul melihat engkau dan saya yang terus hidup dalam pergumulan, yang terus hidup dalam dosa. Tapi dia tetap sabar menantikan setiap kita untuk apa? Untuk hidup melekat kepada dia.
Bahkan saudara-saudara sekalian, kesabaran Allah dia tunjukkan ketika dia mengutus anaknya yang tunggal Yesus Kristus untuk datang ke tengah-tengah dunia ini menderita bagi saudara dan saya. Ketika Yesus Kristus mengalami penderitaan sampai akhirnya disalib, itulah menunjukkan kesabaran yang luar biasa dari Allah kita. Oleh karena itu saudaraku sekalian, Allah sangat tahu pergumulan engkau dan saya. Allah sudah sangat tahu engkau sangat menderita, dia pun sudah mengalami hal yang sama. Oleh karena itu saudaraku sekalian, bersabarlah, bersabarlah. Di antara kita mungkin ada yang berkata, oh itu kan para nabi, oh itu kan Yesus Kristus, Tuhan Yesus. Kita beda, kita tidak bisa sabar, sulit untuk sabar. Kita manusia biasa. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, Alkitab juga mencatat, selain teladan kesabaran para nabi, ada juga orang biasa yang bernama Ayub. Ayub. Dari yang memiliki apa-apa menjadi tidak punya apa-apa, Ayub. Bahkan saudaraku sekalian, istrinya sendiri pun meninggalkan dia. Tetapi di akhir kisahnya saudara-saudara, kalau kita melihat di dalam Ayub 42 ayat yang ke-10, dikatakan di sana firman Tuhan, lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, dikatakan Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Dan Tuhan memberikan kepada Ayub berapa saudara? 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Dulu dia sangat kaya saudara, sekarang diberikan 2 kali lipat dari apa yang dia punya dahulu. Wow, nggak tahu seberapa banyak kekayaannya saat ini ketika dia dipulihkan Tuhan. Segala kepunyaan Ayub diganti 2 kali lipat saudara. Kecuali satu yang tidak diganti 2 kali lipat. Apa itu? Istrinya tetap satu saudara ya. Tetap satu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, yang namanya kesabaran itu harus menjadi bagian dalam kehidupan setiap kita anak-anak Tuhan. Yang menjadi pergumulan kita saat ini adalah betapa kita tidak mudah untuk bersabar. Kita mungkin sangat mudah untuk marah, kecewa dengan keadaan yang ada. Tapi sekali lagi firman Tuhan mau mengingatkan kita, bersabarlah walaupun dalam penderitaan. Saudara-saudara, saya percaya setiap kita diberikan hikmat dari Tuhan. Jadi yang namanya kesabaran itu harus diikuti dengan tindakan yang nyata untuk kita berbuat sesuatu. Artinya begini saudara, memang betul kita harus bersabar, tapi kita pun diberikan hikmat untuk kita boleh mengerjakan sesuatu ketika kita sedang dalam penantian. Seperti saya ingat saudaraku sekalian, ada seorang pengusaha muda, dia bercerita kepada saya di dalam pertemuan komsel kami. Dia bercerita bahwa waktu pertengahan Maret, ketika dia melihat berita-berita yang ada, situasi mulai memburuk karena virus corona. Dia lalu bercerita, saya itu mulai berpikir bahwa usaha saya ini pasti akan menurun jauh, mungkin sekitar 50-80%. Saya pun mulai ancang-ancang, kata dia, untuk melakukan sesuatu yang akan menaikkan penjualan saya. Sambil berdoa dan minta hikmat Tuhan, saya kemudian mencari produk-produk apa yang bisa saya jual di masa-masa pandemi ini. Dan puji Tuhan, kata dia, walaupun awal-awal belum terlihat hasilnya, tapi penjualan terus meningkat, bahkan penjualannya itu lebih baik dari sebelum pandemi terjadi. Sampai pada saat ini terus meningkat. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita tetap juga harus diberikan hikmat untuk kita berpikir yang terbaik ketika kita mengalami pergumulan ini. Asalkan kita meminta hikmat Tuhan, asalkan kita berdoa supaya kita melakukan yang terbaik, yang benar di hadapan Tuhan, Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik bagi setiap kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mungkin saat ini engkau sedang mengalami hujan musim gugur. Bahkan awan tebal terlihat belum lalu dari pandanganmu. Namun percayalah, firman Tuhan bilang dalam bagian akhir kitab Yakobus pasal 5 ini ayat 11. Bahwa Tuhan adalah maha penyayang dan penuh belas kasihan. Tuhan adalah maha penyayang dan penuh belas kasihan. Artinya walaupun kita lemah, kita menderita, tapi kita tetap ada dalam tangannya yang kuat dan penuh kasih.
Engkau yang bergumul dengan kesehatan, engkau yang bergumul dengan usaha dan pekerjaan, engkau yang bergumul dengan masa depanmu, apapun itu percayalah kita ada dalam tangan pemeliharaan Tuhan. Saudara sekalian, pada akhirnya firman Tuhanlah yang akan terus menguatkan kita. Dimana kalau kita mengalami penderitaan, pergumulan, kesulitan, masalah, apapun itu namanya saudara, maka kita harus mengarahkan pandangan kita pada akhirnya, yaitu pengharapan dalam sukacita bersama-sama dengan Bapa dalam kekekalan. Ingat saudara-saudara, saya mau beritahu yang terakhir, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita itu ada akhirnya. Apakah itu yang baik maupun yang buruk, semua pasti ada akhirnya. Satu hal yang pasti adalah janji Tuhan, bahwa apabila kita terus tekun melekat kepada Tuhan, maka Dia akan menyediakan tempat yang bahagia. Di sana tidak ada lagi ratapan dan kesedihan, tapi di sana yang ada ialah sukacita dan kedamaian. Tuhan Yesus kiranya menguatkan kita, Tuhan Yesus kiranya menolong kita dan memberkati setiap kita. Amin. Jemaat, mari saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, memang kita tidak tahu kapan pergumulan ini akan berakhir. Tapi kita hanya diminta untuk bersabar. Sampai kapan? Kita tidak tahu. Mungkin sampai akhir kehidupan kita belum melihat yang namanya titik terang itu. Mungkin bertahun-tahun yang kita jalani kita belum melihat kita bisa keluar dari wabah atau pandemi ini. Tapi percayalah, Tuhan yang memelihara kita, Tuhan yang menolong kita. Ada waktu Tuhan yang terbaik yang dinyatakan bagi setiap kita. Mari kita naikkan pujian ini bagian refnya saja. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Ya Tuhan, biarlah pujian ini dapat kembali mengingatkan kami bahwa ada waktu-Mu yang terbaik, itulah yang akan dinyatakan bagi setiap kami. Saat ini ya Tuhan, ajar kami untuk kami mau hidup melekat kepada Tuhan. Karena kami sungguh percaya tangan pemeliharaan-Mu itulah yang ada bersama-sama dengan kami. Ketika kami boleh melihat teladan para nabi yang terdahulu, teladan seorang anak Tuhan yang bernama Ayub. Bahkan ya Tuhan, kami boleh melihat teladan dari Engkau sendiri, Allah kami, yang sudah sabar walaupun di tengah-tengah penderitaan. Kami pun ya Tuhan mau mengikuti teladan yang sama. Walaupun saat ini Tuhan tidak mudah kami hadapi. Secara usaha kami mungkin mengalami penurunan. Secara pekerjaan mungkin kami mengalami ketidakpastian. Mungkin secara kesehatan kami saat ini mengalami kekhawatiran. Bahkan ya Tuhan, masa depan, keluarga, bahkan pribadi kami mungkin saat ini Tuhan, kami tidak tahu. Tetapi ya Tuhan, satu hal yang pasti, Engkau Allah yang memelihara dan menolong kami. Bahkan Engkau yang menguatkan kami. Oleh sebab itu, kami mau terus berjalan bersama dengan Tuhan. Kami percaya Engkau sanggup menolong kami, Engkau sanggup menguatkan kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan, bersyukur untuk firman-Mu yang boleh kami renungkan di saat ini. Biarlah Ia dapat terus meneguhkan dan menguatkan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.